Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dilaksanakan salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu menjalankan fardu Jumat. Karena mereka yang bersyukur itu hakikatnya adalah menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikum al-umamu min kulli ufuq kama tada'a al-ukalah ala al-qas'atiha. Qala qanna ya Rasulullah, amin killatin mina yawma'id. Qala antum yawma'id kathir walakin takunu busha'an kabusa as-sayli yang tajibul mahaba min qulubi aduwakum wa yaj'alu fi qulubikum ahwan. Qala qanna wa ma'wan. Qala hubbal haya wa qariyatul maut. Ya, artinya akan datang suatu zaman umat lain memperebutkan kamu sekalian seperti memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Bahkan sesungguhnya jumlah kalian banyak, tetapi kualitas kalian ibarat buih yang terapung di atas air, dan di dalam hati kalian ada kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan kelemahan jiwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu cinta dunia dan membenci kematian. Sungguh tepat isyarat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya di atas, bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami disintegrasi, penurunan kualitas iman. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan hanya melepaskan beban kewajiban, dan kegiatan rutinitas ritual tidak didasari sebagai sebuah kebutuhan iman, sehingga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari tidak lebih dengan orang yang tidak beriman, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh kegelapan dunia dan serba menggiurkan. Ibarat buih yang terapung di atas air akan terlepas kemana-mana. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dunia ini sebenarnya jika kita telusuri dari segi pengertian bahasanya yang diambil dari kata dana, yang artinya adalah dekat atau sebentar. Dari makna ini bisa dipahami bahwa dunia ini adalah suatu tempat yang dekat lagi sebentar. Kata Ustaz Jirdi Al-Bukhari, dunia ini tempat melintasnya ruh. Jadi yang melintas hanya sementara, tidak selamanya. Hal ini dapat dirasakan sama dengan ketika kita memakan makanan.
Yang merasakan lezat dan tidaknya adalah hanya sampai pada tenggorokan saja saat sampai di perut. Tidak bisa dibedakan rasanya mana yang lezat dan mana yang tidak lezat, mana yang manis dan mana yang pahit. Itulah gambaran kehidupan dunia ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Artinya, dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salah satu penyebab kehilapan manusia adalah karena kecintaan terhadap dunia. Orang yang sangat mencintai dunia, segala pikiran dan pandangannya selalu diukur oleh perhitungan dunia, yakni materi dan status sosial. Bahkan kadang-kadang ada di antara umat Islam melaksanakan urusan akhirat bukan sebenarnya tujuan akhir, akan tetapi hanya sebagai pengelabuan kepada orang lain untuk mencapai cita-cita dunia. Bangsa kita yang notabene umat yang terbanyak adalah umat Islam, dan tentu saja agama kita sangat mengharapkan perilaku umatnya berjalan sesuai dengan peraturan agamanya. Tetapi sebuah pertanyaan adalah, mengapa persoalan bangsa kita belum terselesaikan, atau paling tidak ada titik terang menuju suatu perubahan perilaku? Bahkan tampaknya masih memprihatinkan perilaku sebagian masyarakat kita, baik masyarakat biasa maupun masyarakat pemegang kekuasaan. Masyarakat yang sangat diharapkan bisa menegakkan aturan, tetapi justru mereka itulah yang melanggarnya. Pola pikir yang dangkal yang tanpa didasari oleh pengetahuan agama, mereka cenderung melakukan pelanggaran, sehingga apa yang terjadi, salah satu ungkapan yang ada di masyarakat adalah, kalau dia boleh melakukannya, kenapa kita tidak boleh mencobanya? Ini budaya yang menggerogoti kehidupan bangsa dan masyarakat ini. Mumpung masih ada kesempatan, kapan lagi dimanfaatkan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nabi SAW bersabda, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kaya sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Marilah kita benahi hidup kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, karena setiap kami adalah pemimpin, dan di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing diri terhadap apa yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin, mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat berat langkah di malam. Ada orang yang mau berjuang, akan tetapi selalu dipukul dengan materi. Kalau tidak menguntungkan bagi dirinya, lebih baik buka atau diam daripada kedudukannya digeser. Memang dunia ini manis rasanya dan enak dipandang, maka manusia tertarik dengannya. Betapa banyak manusia yang hanya memburu dunia, setiap saat tidak mengenal waktu, siang dan malam, panas dan dingin, bahkan sampai terbawa dalam mimpi. Padahal apa yang diburunya itu belum tentu menjamin dirinya untuk mendapat ketenangan.
Karena banyak orang yang punya harta yang melimpah, punya segala macam fasilitas dunia, punya mobil mewah, rumah mewah, apa saja yang dia mau semua bisa dia beli, tetapi justru hidupnya tidak tenang, tidak bisa dinikmati. Daging yang begitu lezat sudah tidak bisa dimakan, yang bisa dimakan dan diminum hanyalah air putih dan nasi yang tak berbau. Jamaah sedang Allah. Agama Islam bukan berarti melarang kita untuk mencari harta. Agama kita memberikan peluang seluas-luasnya bagi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta. Tidak melarang untuk kaya, akan tetapi cara mendapatkannya dan memanfaatkannya itulah yang harus diperhatikan. Harta bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Nabi SAW bersabda, "I'malu dunya ka'annaka ta'isu abada, wa'malu akhirata ka'annaka tamutu ghadan." Urus-urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan urus-urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Islam telah menyatakan kepada kita bahwa dunia adalah sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Dunia adalah ladang amal, sedang akhirat adalah tempat menikmati apa yang kita upayakan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Yang artinya, harta dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tuhan, surat Al-Baqarah ayat 46. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Dunia ini dengan segala fasilitasnya, kita yang harus mengendalikannya, bukan dia yang mengatur kita. Harta yang kita miliki, janganlah ia mengatur dan memperbudak kita. Mobil motor kita yang bagus setiap hari dilap dicuci, sementara diri kita, hati kita tidak pernah dibersihkan melalui dengan zikir-zikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dilakukan hanya dengan sangat terpaksa atau karena merasa malu dan takut dengan sesama, jasmani yang sakit cepat-cepat kita obati, bahkan sampai ke luar negeri yang sangat mahal harganya, sementara rohani kita dan sakit. Kita abaikan merasa dan memperparah sakitnya dengan perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Kita lupa bahwa jasmani yang kita rawat ini akan hancur dimakan tanah, sedangkan rohani kita ini yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala amal perbuatan kita selama di dunia ini. Jamaah rahimahullah. Jika kita sudah memersatukan dunia di atas segala-galanya, mentuhankan materi, meninggalkan kebenaran dan melarang kemungkaran, sudah menjadi budak dunia dan tidak lagi beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut kebesaran Islam dari permukaan bumi ini dan mencabut keberkahan dari dunia. Mencintai dunia dengan sendirinya akan muncul sifat takut akan mati. Pertanyaannya adalah, mengapa harus takut mati? Padahal semua yang namanya makhluk pasti akan mati, sekalipun bersembunyi di balik benteng besi yang tertutup rapat-rapat. Bukan mati yang tidak takuti, tetapi persiapan menghadapi kematian itulah yang harus kita takuti. Sudah siapkah kita atau belum? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 60, "Nahnu qaddamna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasrufin." Kami telah menentukan kematian masing-masing kami dan kami tidak pernah. Jamaah salat rahimahullah. Dari khutbah yang singkat ini adalah bagaimana kita senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan ikhlas, dan menjauhi segala larangannya dengan segala kemampuan. Kita hanya singgah sebentar di bawah pohon
Yang namanya dunia, tujuan akhir adalah akhirat yang kekal. Jamin untuk pertanggungjawaban apakah amal kebaikan yang kita lakukan baik atau justru sebaliknya. Semua ini kembali kepada masing-masing pribadi. Dan hanya orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran yang dapat memahami dengan sesungguhnya makna kehidupan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bisa memaknai kehidupan ini dan menjadi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi semua kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.